Mazmur 51 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Kalau sudah temukan, mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. Saudara, saya akan bacakan ayat ini bersama-sama. Dengan saudara, saudara baca dalam hati, saya akan baca dengan bersuara. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Yang percaya sama-sama katakan, amin, saudara sekalian. Saudara, ketika kita membaca Mazmur pasal yang ke-51, saudara sekalian, ayat 1 sampai ayat yang terakhir, maka kita sedang membaca saudara tulisan, nyanyian, doa saudara dari Daud. Dan ini bukan sekedar doa biasa, tetapi ini adalah doa pertobatan Daud. Nyanyian pertobatan Daud. Waktu kapan Bu Meta? Ini cerita di 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 15. Ketika Daud bersinah dengan Batsyeba, Daud mengganggu dan kemudian saudara sekalian merebut Batsyeba. Kemudian Nabi Nathan menegur Daud. Saudara, ini bukan cuma sekedar kalau kita baca saudara pasal pertama, ayat pertama sampai ayat terakhir. Ini bukan sekedar doa penyesalan dan pertobatan saudara sekalian, tetapi pasal ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati manusia. Mari sama-sama katakan Roh Kudus bekerja dalam hati manusia. 1, 2, 3. Roh Kudus bekerja dalam hati manusia. Bukan sekedar nyanyian pertobatan biasa. Tetapi ini adalah saudara sekalian, saudara menjelaskan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hati manusia. Saya akan menyampaikan peran Roh Kudus dalam pertobatan dalam pasal ini saja saudara. Dalam 4 bagian dengan cepat dan sederhana. Yang pertama saudara sekalian, Roh Kudus menyadarkan dan menginsyafkan akan dosa. Mari sama-sama katakan Roh Kudus menyadarkan akan dosa. 1, 2, 3. Roh Kudus menyadarkan akan dosa. Ayat 3 saudara sekalian di atasnya, saudara-saudara bisa baca. Saudara, sebab aku sendiri, Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku sadar akan pelanggaranku, saudara sekalian. Saudara, kata Ibrani itu lebih jelas menekankan itu pakai kata yada, dan kata itu sudah sangat umum saudara sekalian. Ya, artinya mengetahui, mengenal dengan lebih dalam. Dan saudara, penulis ingin menekankan bahwa Daud tidak hanya sadar atau gini, oh iya aku udah berdosa gitu. Bukan. Tetapi Daud betul-betul tahu. Daud betul-betul mengerti bahwa aku ini sudah jatuh dalam dosa. Ya. Tidak hanya sadar tapi dia betul-betul tahu. Kata sadar ini juga bisa mempunyai beberapa interpretasi saudara sekalian ya. Ada kan sadar tuh gini. Sadar itu saudara bisa pikir ketika ngomong sadar, saudara bisa pikir itu kayak sesuatu yang wah iya aku udah berdosa gitu kan saudara sekalian. Tapi bukan cuma sekedar itu. Tetapi Daud mengerti, Daud tahu, Daud sungguh-sungguh paham bahwa ini dosa. Ini dosa dan aku harus bertobat. Aku harus berubah. Saudara sekalian, saya rindu kita baca Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah dapat di tab saudara, di HP saudara atau di Alkitab saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan kalau Roh Kudus datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Saudara sekalian, sekali lagi saudara, Roh Kudus yang menolong kita, menginsyafkan kita saudara sekalian akan dosa-dosa kita. Tanpa Roh Kudus saudara sekalian, dosa itu dianggap biasa. Saudara, tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, tanpa Roh Kudus yang menyadarkan kita saudara sekalian, tanpa Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman, dosa itu dianggap biasa. Kecenderungan manusia kita mencari pembenaran, kita mencari saudara sekalian, kita cenderung saudara menganggap bahwa ini biasa aja. Ini kesalahan biasa aja. Saudara,
Dan kemudian saudara kita mengelak dari perbuatan dosa kita dan kemudian mencari pembenaran diri. Saudara sekalian bandingkan posisi Daud sebagai raja di 2 Samuel pasal yang ke-12, saudara bisa baca di sana. Tetapi Roh Kudus bekerja, dosa menjadi nyata, hati kita diterangi oleh kuasa Roh Kudus, saudara sekalian. Dan kemudian saudara sekalian, jiwa kita menjadi tidak tenang sebelum berdamai dengan Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara sekalian, Roh Kudus yang mengingatkan kita akan dosa. Hari ini kalau saudara berbuat dosa dan kemudian saudara sekalian, saudara masih takut akan Allah. Saudara masih sadar bahwa ini dosa. Saya harus berbalik, saya harus meninggalkan bagian ini. Saya harus meninggalkan dosa saya. Saudara sekalian percayalah, Roh Kudus sedang bekerja dalam hati saya dan hati saudara. Roh Kudus adalah pendorong pertobatan. Yang setuju katakan amin. Roh Kudus adalah pendorong pertobatan. Hari ini saudara sekalian, kita manusia lemah, kita manusia rentan saudara sekalian. Untuk hidup benar di tengah-tengah dunia yang rusak saudara sekalian. Kita akan gagal. Untuk bertobat, untuk balik lagi kepada Allah. Untuk meninggalkan dosa yang bukan tidak enak bagi daging kita. Dosa yang manis, dosa yang saudara sekalian mengasihkan saudara sekalian. Untuk meninggalkan itu saudara. Itu tidak gampang. Sebagai manusia lemah, sebagai manusia yang rentan, saudara sekalian. Tetapi Roh Kudus adalah pendorong pertobatan. Karena Roh Kuduslah yang membuat kita menyadari dosa-dosa kita. Dan menyadari kebutuhan kita akan Kristus. Yang setuju katakan amin. Roh Kuduslah yang mendorong kita untuk bertobat. Roh Kuduslah yang saudara sekalian membuat kita sadar dan menyadari kebutuhan kita akan Kristus. Ada banyak kegagalan kita, ada banyak kegagalan hamba-hamba Tuhan, kegagalan saya saudara sekalian. Untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan, untuk membuat orang bertobat kepada Tuhan saudara sekalian. Benar enggak sih kita banyak kali gagal. Kita sudah ngomong sama anak kita. Kita sudah saudara sekalian, kita sudah bicara panjang lebar dengan suami kita. Kita sudah ngomong banyak hal dengan keluarga kita, teman kita yang jatuh dalam dosa. Tapi saudara sekalian kita merasa kok saya omongnya dari Kejadian sampai Wahyu kok enggak ada gunanya gitu ya saudara sekalian. Karena kita tahu bukan kita. Bagian kita menyampaikan kebenaran. Tetapi saudara ada bagian-bagian yang tidak bisa kita sentuh dalam hidup seseorang. Kecuali tempat itu dikerjakan dan disentuh oleh kuasa Roh Kudus. Untuk membuat orang itu berbalik kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua saudara sekalian, Roh Kudus menghasilkan hati yang remuk, lembut. Saya memberikan kesimpulan bagian ini sebagai penyesalan akan dosa. Wayne Grudem saudara ngomong begini, Roh Kudus yang membuat kita merasa sedih karena dosa. Dan menuntut kita untuk bertobat dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Roh Kudus yang membuat kita merasa sedih karena dosa. Dan menuntun kita untuk bertobat dan menerima pengampunan dosa, pengampunan Tuhan. Ayat 17, korban sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur. Menyesal saudara sekalian. Pertobatan bukan sekedar air mata. Pertobatan bukan sekedar ngomong saya tahu kok saya salah. Bukan sekedar itu saudara sekalian. Pertobatan bukan hanya karena sentuhan secara emosional. Karena tadi pendetanya khotbah tentang Kristus yang disalib di kayu salib saudara sekalian. Dan kemudian kita tersentuh dan kita nangis. Pertobatan bukan sekedar air mata. Tetapi hati yang hancur di hadapan Allah. Hati yang sungguh-sungguh menyesal bahwa saya sudah melakukan hal yang menyakiti hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ada kalanya saudara sekalian, kita itu menyesal hanya karena saudara. Kita tiba di kata penyesalan itu hanya karena saudara sekalian, kita takut ketahuan dosa kita. Kita takut konsekuensi. Atau kita takut konsekuensi dosa itu saudara sekalian. Kita jadi malu. Atau kita takut saudara kehilangan reputasi kita. Saudara saya jadi suami saya punya mahasiswa saudara sekalian. Punya mahasiswa, ini kejadian sudah sekitar 10 tahun lalu. Dan kemudian saudara sekalian, mahasiswa ini cukup dekat dengan kami. Karena dia menikah dia bukan menikah, dia pacaran, sudah menikah sekarang.
Dia pacaran dengan anak teman kami. Jadi hubungannya jadi lebih dekat, saudara sekalian. Satu waktu saudara dia manggil saya dengan suami itu Kak. Walaupun dosennya dia manggilnya Kak Meta. Dia WhatsApp saya dan dia bilang, Kak Meta saya mau konseling sama Kak Meta sama Kak Lukas gitu. Saudara sekalian kemudian, oh oke, penting banget. Kemudian sebelum dia konseling dia bilang, bisa enggak calon istrinya itu pinggir dulu. Saya mau ngomong sama Pak Lukas sama Kak Lukas sama Kak Meta gitu saudara sekalian. Kemudian dia cerita saudara sekalian, dia jatuh dalam dosa. Dia jatuh dalam dosa persinahan, saudara sekalian. Dia jatuh dalam dosa persinahan. Saudara kena video call dari luar negeri, saudara sekalian. Dan kemudian berlanjut enggak karu-karuan. Dan akhirnya saudara dia harus membayar. Kalau enggak dia diancam videonya akan disebarluaskan. Dan saudara sekalian. Saudara, akhirnya kami konseling. Kami konselingi dia dalam beberapa sesi, kemudian saudara sekalian saya juga konselingi secara pribadi calon istrinya. Kalau enggak siap jangan lanjutkan saudara sekalian, saya yang ngomong sama dia dan sebagainya. Karena dia punya kelemahan berarti ada di sisi ini gitu. Dan kamu harus siap loh ke depan gitu. Ya kita percaya, tetapi kalau kamu tidak siap, jangan mengambil langkah ke depan lebih lanjut. Tapi akhirnya saudara sekalian Tuhan menolong mereka dipulihkan oleh Tuhan. Dan kemudian menikah dan sekarang sudah melayani di sebuah kota di Indonesia. Dan sudah punya anak saudara sekalian. Tapi saudara saya sempat tegur dia dan sempat marah. Karena dia ulang-ulang sama saya dia bilang gini. Ya apa Kak Meta, nangis saudara sekalian. Nangis, ya apa Kak Meta, ya apa kalau orang-orang tahu. Ya apa kalau seandainya teman-temanku tahu dia ngancam. Ya apa saya mesti bayar banyak. Ya apa kalau orang-orang yang dipikirkan reputasi. Nyesel dosanya dia lakukan karena nanti reputasinya bisa hancur. Karena nanti saudara sekalian orang-orang bisa tahu konsekuensinya terlalu berat. Menyesal bukan di bagian ini saudara sekalian. Saudara menyesal karena sungguh-sungguh menyesal apa yang dilakukan oleh kita, dosa kita itu melukai hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara sampailah di titik penyesalan yang tepat. Bukan sekedar menyesal karena takut konsekuensi dosa. Kalau saya nanti dihukum oleh Tuhan. Kalau nanti saya orang-orang tahu dan menjauhi saya. Konsekuensi dosa saudara sekalian. Saudara dan sebagainya. Saudara sekalian bukan menjadi alasan yang paling kuat untuk kita menyesal. Tetapi saudara sekalian harusnya Roh Kudus yang menolong kita untuk menyesal karena apa yang telah kita lakukan. Itu melukai hati Tuhan. Sehingga saudara dalam tulisan Daud. Tuhan korban sembelihan kepadamu adalah jiwa yang hancur. Satu kali saudara sekalian di satu ibadah saudara dan kemudian saudara sekalian ada altar call dan waktu itu suami saya yang khotbah sehingga altar call ke depan dan kemudian saudara suami saya itu mendoakan seseorang dan saya tuh suka mendampingi. Selalu diminta untuk mendampingi saudara sekalian. Jadi kalau dia berdoa saya juga akan bantu berdoa seperti itu ya saudara, itu biasalah. Dan kemudian saya waktu itu saudara sekalian khotbahnya tuh tentang mujizat pertolongan Tuhan. Jadi siapa yang perlu Tuhan maju ke depan. Dan kemudian saudara sekalian saya bilang sama suami saya. Saya dengar suami saya mendoakan orang ini. Dan saya tahu orang ini sedang hidup dalam seperti apa. Jadi waktu dia maju suami saya berdoa, Tuhan tolong. Kamu harus bertobat sungguh-sungguh menyesal kepada Tuhan. Saya tegurlah suami saya. Kamu tuh khotbah apa? Doain orang apa? Gitu kan. Lawang khotbahmu tentang mujizat Tuhan kok. Malah kamu doakan. Iya, karena yang lebih penting adalah menyesal akan semua dosa dan berbalik kepada Tuhan. Saudara sekalian hari ini saudara, Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang membuat kita menyesal akan semua dosa kita. Saudara dengan hati yang hancur di hadapan Allah. Kalau saudara melakukan dosa dan saudara sekalian minta pertolongan Roh Kudus. Saudara, untuk kemudian saudara sekalian, hati kita hancur di hadapan Allah. Menyesal dengan semua apa yang sudah kita lakukan saudara sekalian. Bukan karena konsekuensi. Bukan karena supaya takut orang ketahuan apa yang kita lakukan. Bukan supaya takut reputasi kita akan hancur. Tetapi saudara sekalian, menolong kita untuk sungguh-sungguh menyesal bahwa apa yang kita lakukan itu sudah melukai hati Tuhan. Ingat Injil, kita sudah dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Kita sudah dibayar dengan harga yang mahal.
Sehingga hari ini saudara sekalian, kita sudah dibayar dengan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sehingga hari ini harusnya ketika kita melakukan sesuatu yang melanggar hati Tuhan, melanggar perintah Allah, melukai hati Tuhan, kita akan benar-benar menyesal saudara sekalian. Dan penyesalan itu dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hati saya dan dalam hati saudara. Kalau hari ini saudara sekalian berbuat dosa dan saudara enggak menyesal, saudara biasa aja. Saya khawatir kuasa Roh Kudus tidak sungguh-sungguh bekerja dalam hati saudara. Tidak sungguh-sungguh hadir dalam hati saudara. Tidak sungguh-sungguh saudara sekalian, saudara tidak sungguh-sungguh memberikan tempat bagi Roh Kudus untuk memulihkan dan mengubahkan saya dan saudara. Yang ketiga saudara sekalian, Roh Kudus memulihkan relasi kita dengan Tuhan dan memulihkan sukacita kita. Mari sama-sama katakan Roh Kudus memulihkan saya. 1, 2, 3. Roh Kudus memulihkan saya. Roh Kudus saudara memulihkan relasi kita dan memulihkan sukacita kita saudara sekalian. Dosa merusakkan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak heran saudara sekalian, kita kehilangan sukacita saudara sekalian. Ketika kita melakukan dosa, kita kehilangan kegirangan katanya Daud. Kita kehilangan sukacita ketika kita melakukan dosa. Saya berpikir saudara sekalian, saya sempat nulis saudara di sini. Apa kalau sudah profesional dalam dosa gitu saudara sekalian, maka saudara berdosa pun tetap bisa kelihatan senang gitu kan. Tapi sebagai orang percaya harusnya tidak. Ketika saudara sekalian kita melakukan dosa, hubungan kita dengan Tuhan saudara sekalian itu rusak. Hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu saudara sekalian. Dan membuat kita kehilangan sukacita kita. Ayat 10-14 saudara sekalian, Daud ngomong bangkitkan kembali kegiranganku. Dan ini parah saudara sekalian. Ini yang paling parah dari konsekuensi dosa. Bagaimana hubungan kita dengan Allah menjadi rusak. Bagaimana kita saudara sekalian kehilangan sukacita kita. Bagaimana kita menjadi orang Kristen yang kemudian saudara sekalian tidak dengan saudara sekalian rusak hubungan kita dengan Allah. Karya Roh Kudus tidak hanya menyadarkan kita akan dosa. Tidak hanya membuat kita menyesali akan dosa. Tidak hanya membuat kita berhenti berbuat dosa. Tetapi Roh Kudus juga memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan membangkitkan sukacita kita. Perhatikan kembali saudara sekalian ayat yang kita baca. Saudara sekalian. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Saudara sekalian. Biarlah tulang-tulang yang kau remukan. Ayat yang ke-14. Bangkitlah kembali padaku kegirangan. Karena selamat yang daripadamu. Karena selamat yang daripadamu. Roh Kudus menolong kita saudara sekalian. Memulihkan kita. Dan memulihkan sukacita kita. Suami saya pernah bersaksi saudara sekalian, dia kuliah di Petra. Dia sekolah di Petra Manyar saudara sekalian. Dia sekolah di Petra, jadi SMA-nya di Petra Manyar. Satu kali saudara sekalian, mereka itu ada retreat ke Tretes saudara sekalian. Dan waktu itu dia bilang begini, di antara teman-teman Petra saya itu paling miskin sendiri saudara. Paling miskin sendiri di antara teman-teman Petra. Kalau sekarang itu kan sudah umum ya Petra, tapi zaman tahun 90-an, 80-an itu orang sekolah di Petra itu saudara bisa digolongkan orang ada duit gitu. Nah suami saya kenapa? Anak pendeta biasa kok bisa masuk Petra? Ya dapat diskon 50% lah saudara sekalian ya. Saudara sekalian bisa masuk ke Petra. Dan saudara kemudian saudara sekalian, mereka retreat kelulusan ke Tretes. Waktu mau pergi itu maminya tuh ngomong. Maminya lihat persiapannya suami anaknya gitu kan. Persiapan anaknya dan saudara mami itu lihat Lukas itu bawa saudara sekalian buku catatan, bawa Alkitab saudara ya. Terus mami tuh ngomong begini, kamu ngapain ke Tretes kayak orang mau retreat aja, mau KKR aja bawa buku catatan, bawa Alkitab segala. Kemudian saudara ya sambil bercanda aja berangkatlah mereka. Singkat cerita saudara sampai di sana saudara tahu yang menaungi Petra itu dari golongan apa saudara sekalian. Sehingga yang ikut itu banyak yang bukan dari karismatik. 90% bukan.
Dan kemudian malam-malam singkat cerita, saudara sekalian singkat cerita karena mereka ketakutan, cerita tentang setan-setan gitu kan. Saudara ketakutan, saudara di villa itu ketakutan, mereka cuma satu kelas, hanya enggak banyak orang, saudara sekalian, 20-an mungkin. Kemudian saudara Lukas itu ngomong, kalau mau saya cerita firman Tuhan bagaimana tentang setan-setan gitu ya, bagaimana pandangan Alkitab tentang kuasa kegelapan dan kuasa iblis dan sebagainya. Akhirnya saudara mereka tambah tanya dan saudara kemudian saudara sekalian singkat cerita ada satu orang itu saudara sekalian yang kemudian aku mau konseling pribadi sama kamu. Dan kemudian saudara dia ngomong dia SMA sudah terlibat dalam free sex saudara sekalian. Sudah terlibat dan waktu itu saudara sekalian suami saya ngomong kamu tahu enggak mereka itu ke atas mereka bawa minuman keras itu yang berbagai merek mahal-mahal ya. Yang kemudian saudara sekalian suami saya layani. Masih anak SMA. Ngelayani saudara sekalian. Saya ngomong begini tuh merinding. Ngelayani orang ini yang kemudian ngomong saya tuh hidup dalam dosa. Orang tua saya enggak tahu saya hidup dalam dosa. Dan kemudian saudara suami saya Lukas doain saudara sekalian. Doain dan saudara tiba-tiba dia tuh teriak saudara sekalian. Sehingga semua barang di tangannya tuh dia lemparkan. Dan kemudian saudara sekalian pada waktu Lukas ngomong pada waktu akhir doa. Lukas ngomong, sekarang terimalah sukacita di dalam Tuhan. Karena kamu sudah diampuni oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, semua barang terlempar dan kemudian saudara sekalian. Anak itu saudara bisa tertawa lega saudara. Tertawa lega dan kemudian singkat cerita. Sampai orang tuanya tuh bawa ke rumah kami. Ke rumah mertua saya saudara sekalian. Karena anak itu di rumah hanya bisa nyanyi, saudara sekalian dia nyanyi. Dia main piano, dia bisa main piano, saudara sekalian. Dia bisa main piano, dia main piano lagu seperti rusa. Tapi dia nyanyi dalam bahasa Rusia, kakaknya tuh belajar berbagai macam bahasa. Anak ini tidak bisa bahasa selain bahasa Inggris saudara sekalian. Tapi dia bernyanyi dalam berbagai macam bahasa. Dengan sukacita dia nyanyi terus dia memuji Tuhan terus. Bukankah saudara sekalian? Ketika Roh Kudus menyentuh kita, maka hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Amin saudara sekalian. Saudara hubungan kita dipulihkan. Kita menerima sukacita. Sukacita karena selamat. Sukacita bukan karena dosa kita tidak ketahuan. Tapi sukacita karena kita sudah diselamatkan. Diampuni sekali lagi ingat karya salib Kristus. Dan hubungan kita dengan Bapa dipulihkan oleh Tuhan. Amin saudara sekalian. Amin saudara. Roh Kudus memulihkan relasi kita dengan Tuhan. Dan memulihkan sukacita kita dengan Tuhan. Yang terakhir saudara sekalian. Roh Kudus menolong kita untuk melawan dosa. Mari kita baca saudara sekalian beberapa ayat. Ayat yang ke 10 sampai 12 saudara sekalian ya. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, janganlah mengambil rohmu, kata Daud yang kudus daripadamu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Saudara sekalian yang terakhir, Roh Kudus saudara sekalian menolong kita untuk melawan dosa. Hidup yang memuliakan Tuhan. Daud tidak terus hidup dalam dosa. Mazmur 51 ini adalah nyanyian pertobatannya. Ketakutan Daud sekaligus kesadaran bahwa hanya Roh Kudus yang mampu menolong dia untuk hidup bagi Tuhan. Sehingga dia ngomong jangan pergi dariku Roh Kudus, tinggallah di dalam aku. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong dia, menolong kita, menolong saya untuk hidup bagi Tuhan. Tanpa kuasa Roh Kudus kita akan kapok lombok. Saudara tahu kapok lombok enggak ya? Kapok lombok benar tahu enggak saudara? Sudah tahu lombok itu pedas. Tetap nanti cari lagi saudara sekalian. Kapok lombok. Tanpa kuasa roh kita akan kapok lombok terhadap dosa. Dan tidak mampu untuk meninggalkan dan melepaskan diri dari dosa. Godaan dosa itu manis dan kita kadang-kadang tergoda lagi. Kita kadang-kadang saudara sudah sadar tapi kita tergoda lagi untuk balik lagi. Karena dosa itu manis. Dan kita saudara tergoda untuk balik lagi, nyicipi lagi yang manis. Padahal kita sudah tahu itu bisa mengakibatkan diabetes saudara sekalian. Sekali lagi kita manusia lemah rentan yang perlu kuasa yang ajaib. Untuk memegang tangan kita. Supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Dan kita hidup memuliakan Tuhan.
Jangan pernah merasa kuat saudara sekalian. Saya kuat, saya hidup benar. Saya doa 1 hari 6 jam. Saya baca firman Tuhan 1 hari 1 kitab. Saudara sekalian gak kerja ya. Baca Alkitab aja dari pagi sampai malam saudara sekalian. Jangan pernah merasa kuat. Kita adalah manusia lemah. Kita adalah manusia rentan. Kita perlu kuasa yang ajaib untuk memegang tangan kita. Supaya kita tidak jatuh lagi dalam dosa. Tetapi kita hidup memuliakan Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Hidup yang kudus. Yang memuliakan Tuhan. Saudara, di perjanjian lama kuasa Roh Kudus itu tidak tinggal dalam hidup orang percaya. Kita ingat Saul, saudara sekalian ya, Roh Kudus itu kalau Daud memainkan kecapi, saudara sekalian tiba-tiba Roh Kudus kemudian memenuhi Saul. Kita ingat hakim-hakim dengan kata saudara jelas dihinggapi oleh Roh Kudus. Saudara sekalian, tetapi dalam Yohanes 14 ayat 16, saudara tidak usah dibuka saudara sekalian. Aku akan minta kepada Bapa kata Tuhan. Ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain. Supaya Roh Kudus ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah karya, Roh Kudus oleh karya salib Kristus. Menyertai dan tinggal dalam hidup orang percaya selama-lamanya. Bukan hanya untuk mengingatkan dan membuat kita menyesal akan dosa. Tetapi sekaligus menopang kita untuk hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari milikilah seperti doa Daud. Jangan pergi daripadaku. Tinggallah dalam hatiku Roh Kudus. Untuk kita bisa hidup memuliakan Tuhan. Amin firman Tuhan.